Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika tentang bangun ruang. Kali ini kita akan bahas satu sisi dulu tentang volume bangun ruang. Bangun ruang itu adalah suatu bangun yang dimana di dalamnya itu membentuk suatu ruang. Sehingga satuannya itu menjadi kubik. Artinya pangkat 3 karena ada 3 ukuran yang harus kita kalikan. Ya, baik ya. Bangun ruang di sini itu bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu bangun ruang yang memiliki sisi lengkung, kemudian baru bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk sama yang kita sebut dengan prisma, dan bangun ruang yang mana alasnya tetapi tutupnya itu berbentuk runcing yang kita sebut dengan limas. Ya, kita lihat pertama sekarang bangun yang memiliki sisi lengkung. Kalau dia berbentuk ini, alas dan tutupnya sama tapi dia melengkung, maka ini masuk kelompok tabung. Kalau dia lengkung semuanya full, kita kenal dengan bola. Nah, yang ini karena berbentuknya alas dan tutupnya sama membentuk segitiga, maka kita kenal sebagai prisma segitiga. Ya, kalau dia berbentuk sisi yang sama, kita kenal dengan kubus. Ya, kalau dia berbentuk memanjang, sisinya alas dan tutupnya sama, hanya bagian yang memanjang, kita kenal sebagai balok. Ya, jadi kelompoknya. Kenapa harus tahu kelompok ini? Karena ini berkaitan nanti dengan volume dan jaring-jaring bangunan tersebut. Ya, jadi gampang ya nanti pada saat dibuka, kalau dia ada berbentuk lingkaran, maka dia adalah dari bangun sisi ruang yang memiliki sisi lengkung. Sementara nanti kalau kita buka jaring-jaringnya itu ada alas dan tutup yang berbentuk sama, maka kita bisa memastikan bahwa dia adalah bangun prisma. Nanti kalau kamu lihat dibuka jaring-jaringnya, ternyata hanya ada satu alas yang sama tetapi memiliki runcing, maka kita masukkan dia ke dalam kelompok limas. Nah, itu sebabnya kita harus pahami dulu tentang pengelompokan bangun ruang ini supaya mudah nantinya pada saat melihat bentuk bangun ruang itu setelah dibuka, ya, atau setelah dilihat bentuk jaring-jaringnya. Ini sangat penting, ya. Oke, balik lagi ke bangun ruang. Untuk menghitung volume bangun ruang, ya, kalau dia bola atau tabung, maka ini kita harus hafalkan. Nah, kalau dia berbentuk prisma, rumusnya adalah luas alas dikali panjangnya atau tingginya. Nah, kalau limas adalah luas alas dikali tingginya tetapi dibagi 3 karena dia ujungnya runcing. Oke, kita lihat yang pertama, tabung. Volume tabung di sini adalah karena dia berbentuk lingkaran, bawahnya tabung ya. Tabung kan berbentuk lingkaran ke atas ya. Maka luas lingkaran ini adalah PR kuadrat ya. Nah, karena dikali tingginya maka rumusnya adalah Pi R pangkat 2 ya dikali tingginya ya. Sementara kalau volume bola itu harus kita pakai sebagai 4/3 Pi kali R pangkat 3. Oke, perhatikan, ini pangkat 2 kali 1 jadi pangkat 3, nanti satuannya kubik ya. Semuanya kubik. Kalau dia milimeter berarti milimeter kubik. Kalau dia sentimeter berarti sentimeter kubik. Sentimeter pangkat 3. Nah, bagaimana dengan prisma? Katakanlah ini membentuk segitiga yang mana sisinya A, B, dan C. Nah, kalau volume prisma segitiga, ya, prisma segitiga, maka lihat alasnya dulu nih. Ini kan tutup sama alas sama. Nah, sama-sama membentuk segitiga. Yang namanya segitiga jangan lupa ya, alas kali tinggi ya. Perhatikan, alasnya adalah B ya, atau A dikali B, karena membentuk segitiga dibagi 2 dikali panjangnya, tingginya dari alas sampai ke tutup ya. Itu berapa jaraknya? Kalau jaraknya C berarti kita tinggal kalikan C. Sudah. Nah, bagaimana dengan kubus? Volume kubus sama dengan, lihat bawahnya apa, berbentuk apa?
ya, berbentuk persegi. Persegi itu rumusnya apa? A dikali A, ya. Dan nih, misalkan ini sisinya A, ini A. Berarti A dikali A. Jarak dari bawah ke atas ke tutup atau dari sini yang bentuknya sama, ya, jarak alas dan tutup ya, yang ini ada bentuknya sama. Berapa? Kalau A juga, berarti A juga. Dah, kan luas alas dikali tingginya. Luas alas dikali jaraknya. Luas alas kali jaraknya sampai tutup. Ya, karena ini pangkatnya ini, berarti kita bisa hitung A pangkat 3. Paham ya? Nah, sekarang masuk ke limas. Limas, luas alas kali tinggi. Karena ujungnya runcing, berarti dibagi 3. Ya, volume kerucut. Luas alasnya apa? Karena dia berbentuk lingkaran, jari-jari, maka Pi kali R pangkat 2. Jaraknya berapa dari ujung ke puncak yang runcing? Itu kali T. Kali tingginya. Karena dia berbentuk runcing, maka dibagi 3. Nah, sekarang masuk ke piramida. Bagaimana dengan piramida? Volume piramida sama dengan dia berbentuk apa? Katakanlah dia berbentuk persegi panjang atau berbentuk persegi. Ini luas alasnya mana? A kali B. Ya, ingat ya. Alasnya itu berbentuk persegi, maka A kali B. Kalau panjang balok berbentuk persegi panjang berarti A kali B. Kalau sama sisinya gimana? Kali A kali A. Bisa ya. Berarti A dikali A. Luas alasnya. Kali jaraknya dari bawah sampai atas. Berapa jarak tingginya nih? Dari dia sampai ke atas. Katakanlah C. Berarti A kali C. Karena dia berbentuk runcing, tinggal dibagi 3. Demikian untuk menentukan volume ruang. Ya, yang penting Anda pahami dulu bahwa bangun ruang bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, sehingga dalam penentuan rumus, penentuan jaring-jaring akan membantu memudahkan kita memahaminya. Nanti habis ini kita latihan soal. Demikian, silakan komen. Warahmatullahi wabarakatuh.